Halo semua, selamat datang kembali di tutorial React. Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai error boundaries atau boundary ya. Jadi di React ini juga kita bisa bikin suatu komponen ya sebagai fallback UI, di mana di sini kita bisa menampilkan error atau bisa nge-catch JavaScript error yang ada di child component tree gitu. Kita juga bisa nge-log beberapa error ya, error yang terjadi apa, dan bahkan bisa kita lakukan pengiriman mungkin ke beberapa database tentang catch error ini. Nah, di sini seperti di dokumentasinya ya, bisa dilihat lebih lanjut. Nah, langsung aja saya akan coba. Jadi pertama saya akan bikin komponen, kelas komponen, namanya boundary ya. Nah, di sini saya coba bikin kelas boundary-nya. Saya lebih terbiasa ekspor di bawah. Boundary. Oke, nah kalau sudah seperti ini sebenarnya bisa kita tambahkan beberapa life cycle. Pertama, yang paling penting adalah kita tambahkan metode static ya, metode static get derive from error. Saya lupa namanya, kita coba copy aja ya dari dokumentasinya. Itu adalah get derive state from error. Ini teman-teman, saya copy aja. Nah terus ini sebagai apa, jadi gini, ketika error itu terjadi di children-nya si children yang bakal jadi children di komponen boundary, nah otomatis fungsi ini berjalan untuk merubah state yang ada di boundary ini. Nah, oleh sebab itu makanya saya akan coba bikin state di sini as error itu bernilai false awalnya. Jadi ketika error terjadi, otomatis fungsi ini dijalankan dan langsung merubah state yang has error ini menjadi true ya. Nah, selanjutnya saya akan coba di sini ada komponen did-catch juga di sini untuk melihat errornya yang terjadi apa. Terus bedanya apa get derive state from error dengan komponen did-catch? Jadi perbedaannya, kalau misalnya ini dia langsung rubah state ya, dimana return-nya ini adalah objek dari state yang akan berubah ya kan. Di sini has error menjadi true. Nah, ini has error yang tadinya false. Tetapi kalau misalnya komponen did-catch, dia tidak merubah apa-apa, kecuali kalau misalnya kita mau this.set state baru, ini juga bisa dilakukan. Nah, untuk hal-hal lainnya, ketika komponen ini meng-catch error, kita juga bisa mengirimkan error log untuk service atau untuk database kita kelola sebagai monitoring ya kan. Misalnya kita mau ngelihat error apa aja yang terjadi, nah bisa kita lakukan pengiriman datanya ke service kita atau ke database di saat komponen did catch ini. Oke, langsung akan saya coba. Jadi di sini ketika did catch juga saya akan coba untuk di state error ya. Jadi yang akan saya lakukan di sini ketika error terjadi, saya akan juga merubah state error menjadi bernilai dari error itu sendiri. Nah, seperti ini ya kan. Nah, selanjutnya apalagi yang akan kita lakukan? Selanjutnya adalah bagian rendering. Saya akan coba panggil dulu has error dan juga error dari state. Nah, di sini adalah dimana kita mengkondisikan bagian dari si boundary. Jadi kalau misalnya si boundary ini, saya akan coba import dulu ya di sini di app.js. Import boundary dulu. Boundary ini biasanya dipasang itu di sebagai komponen yang paling atas sih biasanya ya. Nggak atas-atas juga, pokoknya cari aja posisi yang memang nanti dia akan nge-catch si children-nya itu. Jadi gini, misalnya boundary kita pasang di sini, otomatis error yang terjadi pada router, pada top bar, pada main,
switch dan segala children komponen yang ada di dalam boundary akan bisa di catch, akan bisa didapatkan errornya. Kalau misalnya kita taruhnya di misalnya di bawah switch lah, di sini ya teman-teman, yang terjadi adalah error yang terjadi di root ini yang akan di catch segini, sedangkan boundary error atau error yang terjadi di komponen top bar atau di main itu nggak akan ke catch. Nah biasanya makanya kita taruhnya boundary ini di rada atas lah, di rada menjadi parent yang agak di parent yang agak tinggi ya, agak atas. Nah biasanya saya lakukan seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan kasih kondisi. Kondisi apa? Jadi misalnya ada error, if as error, maka kita merender sesuatu yang berkaitan dengan error itu. Biasanya kan begini ya, terjadi kesalahan pada aplikasi misalnya. Saya coba kasih style dulu, padding 100 pixel. Selain itu, misalnya tidak ada error, kita akan return apa? Kita akan return children-nya. Ya seperti yang tadi sini ya, kalau misalnya ada error kita catch, kita tampilkan error yang ada di sini. Kalau misalnya ada ya udah si children-nya yang ditampilkan, entah itu lagi halaman login, halaman about, atau lagi yang dimanapun. Yang penting children-nya yang ditampilkan. Selanjutnya akan saya coba kasih keterangan juga terkait errornya ya. Pertama akan saya kasih error name, yaitu dari error.name. Yang kedua error message, itu dari bagian error.message ya, seperti ini. Sudah saya coba lakukan, dan kalau kita lihat lagi ini masih belum ada apa-apa karena memang belum ada error yang terjadi. Saya akan coba bikin error di halaman home, di komponen home ini. Saya coba bikin error aja seperti ini. Saya bikin cons abc, katakanlah di sini ada array, tapi ternyata dalam codingan saya akan panggil sebagai function seperti ini misalnya. Otomatisnya harusnya error. Kita lihat, nah kan, jadi langsung ketahuan nih. Type error abc is not function ya, karena kalau bagian development lagi kita nge-coding di sini, otomatis ini yang akan muncul. Ketika kita pakai error boundary dan itu berada di level production ya, ketika nanti kita udah bikin versi productionnya, maka yang akan timbul adalah yang muncul ini kita X dulu. Yang muncul ada seperti ini teman-teman. Error name, type error, error message ya, saya coba tambahkan ini. Sip. Saya coba exit. Jadi tadi sekali lagi ini hanya muncul pada development kalau kita pakai error boundary ya. Kalau misalnya di versi production yang muncul adalah seperti ini. Terjadi kesalahan pada aplikasi, error name, type error, error message, bla bla bla, ya kan? Atau kita coba bikin error yang lain, misalnya throw new error, kesalahan penggunaan misalnya ID. Coba save, ya kan? Nah di sini kesalahan penggunaan ID di sini bisa kita lihat, name-nya error, kesalahannya penggunaan ID. Jadi gitu. Jadi ini bisa macam-macam sih. Biasanya adalah case-nya terjadi ketika type error atau misalnya datanya nggak sesuai kayak tadi ya. Misalnya di array ternyata dipanggil function, atau misalnya ada yang undefined dan lain-lain. Nah itu bisa juga kan. Contohnya seperti ini, misalnya di sini ada undefined, kita coba panggil console.log abc.name misalnya kan, padahal di sini undefined. Kita coba, nah cannot read properties of undefined. Kalau kita lihat di sini, nah kan bisa kelihatan error yang terjadi apa. Kita bisa nge-log, kita bisa save juga si errornya untuk kita masukin ke service atau ke database. Mungkin itu terkait si error boundary. Tapi di sini ada beberapa catatan sih dari React
bahwa, kalau misalnya error boundaries ini nggak akan bisa nge-catch error kayak event handler ya, kayak event handler itu kayak on click dan lain-lain. Terus ada asynchronous, server side rendering, dan ini adalah error ketika ada di komponen itu sendiri gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan ini sebagaimana fungsinya aja sih. Kalau memang butuh lebih lanjut kan di sini bisa juga kita pakai fungsi kayak try catch ya kan. Try catch juga bisa kita pakai untuk menangkap error mungkin di beberapa bagian yang nggak bisa di-catch oleh si error boundary ini. Oke, mungkin itu aja terkait error boundary ya. Tadi bisa menangkap error, kita bisa custom komponennya supaya bisa memberikan fallback UI yang baik juga terhadap user. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.